Shalom Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Senang sekali dapat bertemu kembali dalam renungan pada saat pagi ini. Doa dan harapan saya Bapak Ibu semuanya sehat-sehat. Dan baiklah, sebelum kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas segala kasih-Mu, anugerah-Mu, pemeliharaan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami, baik secara pribadi, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan. Tuhan sudah memberkati dan melindungi kami semuanya. Saat ini kami akan belajar bersama-sama dari firman-Mu. Bukalah hati kami, bukalah pikiran, kuasai seluruh hidup kami, agar kami mengerti akan maksud dan rencana firman-Mu bagi kehidupan kami semuanya. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-1 ayat yang ke-26 sampai ayat 38. Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-38. Namun saya akan membacakan ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-33 terlebih dahulu. Ayat 26 sampai 33, demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keturunan Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu berkata di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamainya Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini kita berikan tema tetap setia di tengah krisis. Tetap setia di tengah krisis. Seperti yang kita sudah ketahui bahwa negara kita sejak 1996 telah dilanda apa yang namanya krisis. Dilanda krisis. Krisis itu tidak hanya berdampak kepada bangsa saja, tapi juga berdampak dalam keluarga, dalam pribadi, dalam pekerjaan, bahkan dalam kehidupan yang lainnya. Nah, untuk itu semua orang pasti berusaha sekuat tenaga, sedapat mungkin untuk keluar dari situasi krisis itu atau terhindar dari krisis itu. Banyak orang pada waktu menghadapi krisis mulai komitmennya menjadi pudar. Waktu orang mengalami krisis dalam keluarganya, kasihnya menjadi luntur. Waktu orang mengalami krisis, mengakibatkan kesetiaannya menjadi sirna. Dan
Tuhan bertanya kepada kita saat ini, apakah Anda tetap setia sekalipun di tengah-tengah krisis? Apakah kita masih tetap memiliki komitmen, tetap setia kepada Tuhan, sekalipun kita sedang mengalami krisis? Itulah sebabnya tema renungan hari ini, tetap setia di tengah krisis. Tetap setia di sini kalau kita lihat, kata tetap itu tidak tergoyahkan, tidak melenceng ataupun tidak menyimpang dari posisinya. Dia tetap berada di tempat yang semula. Tetap setia. Nah, setia apa? Setia itu adalah hati yang tidak mendua, tidak menyimpang. Nah, sedangkan krisis sudah kita ketahui bisa diartikan sebuah masalah, sebuah kesulitan hidup, tantangan, persoalan dalam keluarga kah, dalam rumah tangga, dalam kuliah, belajar, sekolah, pelayanan ataupun pekerjaan kita. Kita bisa mengalami kesulitan-kesulitan, masalah-masalah, itu yang namanya krisis. Nah, intinya adalah Allah menginginkan supaya kita tetap mengasihi Dia, tetap setia mengikuti Tuhan, sekalipun di dalam situasi yang begitu berat, sekalipun dalam kondisi apapun juga, sekalipun itu dalam krisis apa saja, masalah kesulitan apapun juga, Tuhan menghendaki supaya kita tetap mengikuti Dia, tetap setia mengikuti Tuhan. Dalam keluarga banyak sekali kita mengalami krisis demi krisis. Krisis hubungan suami dan istri, krisis antar anak dengan orang tua, krisis dengan tetangga kita, bahkan krisis dalam pekerjaan dan macam-macam. Dan itu sebabnya banyak orang yang mau menyelesaikan, mau mengatasi krisis itu, mengambil jalan pintas, dan itu sesuatu hal yang sangat salah dan bertentangan dengan firman Tuhan. Dengan kata lain, intinya semua orang mengharapkan supaya bagaimana hidupnya tetap tenang, tetap bahagia dalam keluarga, tetap sehat, dan tetap hidup dalam keberkatan Tuhan. Ini tentu yang menjadi idaman dan harapan kita semuanya. Dan demikian juga halnya dengan Tuhan. Tuhan menuntut kita untuk tetap setia dalam setiap situasi, kondisi apapun. Dalam seluruh aspek kehidupan kita. Tuhan mau supaya kita tetap setia. Nah, bagaimana caranya supaya kita sebagai orang percaya menjadi tetap setia sekalipun di tengah-tengah krisis? Apalagi Bapak Ibu kita ketahui saat sekarang kurang lebih 2 tahun ini bangsa dan negara kita bahkan seluruh dunia sedang dilanda krisis karena COVID-19. Tentu ini sangat berdampak kepada segala sisi kehidupan kita. Pertanyaannya hanya apakah kita tetap setia sekalipun di tengah-tengah situasi yang begitu berat. Lantas bagaimana? Mengapa kita tetap setia di tengah krisis? Macam apa kita bisa tetap setia di tengah-tengah krisis itu? Yang pertama kita lihat ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-33 tadi yang sudah kita bacakan. Dikatakan di situ bahwa kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Jadi malaikat ini memberikan pesan kepada Maria supaya jangan takut. Dengan kata lain, berani untuk menghadapi krisis.
Jadi bagaimana caranya orang percaya menjadi tetap setia di tengah krisis? Ia berani untuk menghadapi krisis. Di dalam ayat yang ke-26 di atas tadi, malaikat ini datang membawa berita kepada Maria bahwa dia akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dikatakan di situ ayat yang ke-31, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Maria terkejut. Respon Maria kita lihat ayat yang ke-29, dia kaget. Maria terkejut dengan perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti dari salam itu? Jadi kita lihat di sini betul, dia sangat kaget. Dan ayat 30-nya, malaikat itu berkata, jangan takut. Ini sangat meneduhkan. Kata jangan takut ini bukan karena Maria takut melihat malaikat yang hadir tiba-tiba di situ. Tapi karena arti dari kata ini sungguh-sungguh memberikan arti bahwa sesungguhnya Maria sedang mengalami ketakutan. Sehingga ada satu penghiburan, ada satu penguatan. Jadi malaikat itu menguatkan Maria atas apa yang akan dia alami. Bayangkan Bapak Ibu, Maria dikatakan di sini, dia kalau kita lihat tadi di ayat yang ke-27, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu, perhatikan itu, 2 kali disebut dengan kata perawan ataupun ya, karena dia dikatakan dia hamil tanpa suami. Ini ya impossible. Dan kita tahu bahwa dalam Keluaran pasal yang ke-22 ayat yang ke-24, dampaknya, hukumannya bagi seorang yang kedapatan hamil di luar nikah itu bisa dirajami batu sampai mati. Sehingga dengan kata lain, Maria bisa saja menolak dan berkata kepada malaikat itu, ini bukan kabar baik, ini bukan kasih karunia, ini bukan kabar sukacita. Tapi ini membawa malapetaka, membawa bahaya bagi kehidupan Maria. Dia tahu resikonya. Dia bisa mati gara-gara kasih karunia yang disampaikan oleh malaikat ini. Tapi dalam ayat yang ke-38 kalau kita lihat di situ, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kita lihat, jadilah padaku, atau bisa dikatakan jadilah kehendakmu. Dengan kata lain, Maria menghadapi segala tantangan itu dengan pasrah kepada Tuhan, dengan sungguh-sungguh percaya, dan dia berani menghadapi segala tantangan itu dalam bentuk apapun juga. Berani mengambil keputusan, sekalipun keputusan itu sangat berat. Dia tahu akibatnya, dia mengerti resiko bahaya yang akan dia hadapi. Dia tahu bahwa kemungkinan dia bisa ditinggalkan oleh Yusuf. Saudara yang dikasihi Tuhan, boleh saja kita takut, kita tidak berani, atau kita fobia terhadap sesuatu. Tapi jangan pernah sekali-kali kita takut menghadapi kesulitan hidup. Kesulitan hidup itu pasti akan kita hadapi. Ada banyak bermacam-macam bentuk dan ragam dari kesulitan-kesulitan hidup itu. Jangan pernah takut untuk mengambil keputusan dan menerima risiko jika itu
dalam kehendak Allah. Seperti yang Maria alami. Ini adalah dalam rencana Allah, dalam rencana Tuhan. Itu sebabnya malaikat itu mengatakan, jangan takut hai Maria. Luar biasa, indah sekali. Tuhan punya rancangan, Tuhan punya rencana yang begitu indah. Bukan hanya bagi Maria dan Yusuf, tetapi kita tahu sekarang dampaknya bagi dunia, bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dalam kelahiran Kristus itu, kita mendapatkan anugerah yang begitu besar. Karena itu, jangan takut. Dengan kata lain, berani untuk menghadapi krisis. Berani untuk menghadapi resiko apapun juga. Karena ada perlindungan dan pertolongan Tuhan. Yang kedua, kita bisa lihat dalam ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-37, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Menarik sekali. Diawali oleh pertanyaannya, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Dan ditutup oleh malaikat itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang kedua, bagaimana kita tetap setia di tengah krisis? Yang kedua adalah percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat yang ke-34 tadi dikatakan, bagaimana mungkin hal itu dapat terjadi? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang sering kita lihat dalam situasi krisis yang kita alami, dunia alami, bahkan bangsa kita alami saat sekarang ini. Banyak orang bertanya-tanya, bagaimana mungkin? Apa iya? Apa mungkin? Selalu itu muncul di hati, di pikiran, di benak kita. Dengan situasi seperti sekarang ini, apa mungkin? Apa bisa? Ini bukan sesuatu yang aneh. Karena dalam sepanjang sejarah, dalam perjanjian lama sampai sekarang, belum pernah yang namanya seorang wanita hamil ya tanpa bersetubuh dengan laki-laki. Mungkin tanpa suami bisa, tetapi hamil di luar nikah, ya, tapi tanpa benih laki-laki itu belum pernah ada. Jadi tidak masuk akal. Tapi malaikat ini berkata dalam ayat yang ke-37, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu, kalau kita percaya sungguh-sungguh, Allah kita itu adalah Allah yang hidup. Allah kita itu adalah Allah yang maha kuasa. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak percaya kepadanya. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena kita percaya bahwa Dia Allah yang maha kuasa. Dia sanggup melakukan apa saja dalam kehidupan kita. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itulah sebabnya dalam ayat yang ke-38 Maria percaya. Dikatakan di situ. Perhatikan kata percaya. Percaya adalah dia yakin dengan segenap hatinya. Tidak ragu-ragu lagi bahwa Allah itu berkuasa untuk membuat yang tidak ada menjadi ada. Luar biasa.
Allah sanggup memberikan pemeliharaan di masa-masa kesusahan yang dia hadapi. Di masa-masa kesulitan, di masa-masa krisis yang dihadapi oleh Maria. Bahkan Allah sanggup memberikan kelepasan dari setiap kesulitan yang akan dia alami dalam kehamilannya itu. Kita lihat bagaimana begitu luar biasa kuasa Allah itu dinyatakan. Janji dan jaminan Allah itu bagi Maria. Banyak orang Kristen yang sampai saat ini tidak dapat menikmati perkara-perkara besar yang akan Allah nyatakan, bukan karena mereka kurang pendidikan, bukan karena mereka tidak punya uang, bukan karena mereka kurang pintar, bukan karena tidak punya relasi. Alkitab mengajarkan bahwa pendidikan, kekayaan, gelar, atau relasi yang kita miliki itu bukanlah kunci untuk mendapatkan anugerah. Tetapi percaya tanpa ragu kepada Tuhan. Percaya tanpa ragu sedikit pun. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ada orang yang bilang bahwa orang yang sangat menderita bukanlah orang yang tidak punya uang. Orang yang sangat menderita bukanlah orang yang tidak sekolahnya tinggi. Orang yang menderita bukanlah orang yang tanpa gelar. Orang yang menderita bukanlah orang yang tidak punya rumah dan lain sebagainya. Ya, orang yang paling merana, orang yang paling menderita adalah orang yang tidak percaya bahwa hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Itu orang yang paling menderita. Dengan kata lain, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan ragu sedikit pun. Jangan ragu sedikit pun akan pertolongan Tuhan, akan kuasanya. Karena itu ingatlah, percayalah, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah sanggup melakukan apa saja. Allah dapat berbuat apa saja dalam kehidupan kita. Karena Dia Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Yang ketiga, kita lihat bagaimana kita tetap setia di tengah krisis. Yang pertama tadi, berani untuk menghadapi krisis. Dan yang kedua, percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan yang ketiga adalah harus tetap taat. Ayat yang ke-38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Perhatikan itu, hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Yang ketiga ini adalah taat. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, dikatakan oleh Maria. Hamba, seperti yang kita sudah pelajari, kita sudah ketahui bahwa hamba itu sama dengan budak. Tapi hamba juga bisa berarti orang yang beribadah kepada Allah. Atau orang yang melayani orang lain. Dan tidak memiliki apa-apa. Jadi termasuk hidupnya sendiri, dia tidak berhak. Karena hidupnya adalah milik tuannya. Jadi tidak ada yang dibanggakan bagi seorang hamba. Kecuali ketaatannya kepada tuannya. Itu kebanggaannya.
Jadi dalam hukum Romawi menyatakan bahwa seorang budak itu adalah milik tuannya. Dan hamba itu tidak punya hak atas hidupnya. Dia tidak dapat berkata, saya tidak mau. Atau tidak, saya tidak mau turut, saya tidak mau taat. Dia tidak dapat berkata tidak. Tidak dapat menolak perintah tuannya. Yang ada dalam hidupnya hanyalah taat dan taat. Jadi pernyataan Maria yang mengatakan bahwa sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, dia menyadari siapa dirinya di hadapan Allah. Dia menyadari bahwa dia hanya mau melayani Tuhan, mau beribadah kepada Tuhan. Dan dia menyerahkan hidupnya, menyetarakan dirinya dengan budak-budak yang lain. Yang artinya dia mengakui bahwa hidupnya adalah milik Tuhan. Adalah milik tuannya. Yaitu Tuhan. Yang telah memilih dia, yang telah memilikinya. Dan kita bisa lihat juga kebanggaannya adalah dia taat saja kepada kehendak Allah. Hanya orang yang taat yang dapat berkata, aku ini hamba. Aku ini hamba. Hanya orang yang taat yang mengerti siapa dirinya. Hanya orang yang taat yang dapat berkata, iya, saya siap. Jika Maria tidak menyadari bahwa hidupnya di tangan Tuhan. Kalau seandainya Maria itu tidak menyadari bahwa hidup dan matinya adalah milik Tuhan. Pasti dia akan membuat alasan yang begitu banyak untuk menolak rencana dan kasih karunia Allah itu. Dia pasti memiliki banyak alasan untuk berdalih dan tidak mau menerima kasih karunia yang Tuhan siapkan melalui hidupnya. Seandainya Maria tidak menyadari bahwa hidupnya adalah hamba. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bisakah kita di tengah-tengah kekurangan, di tengah-tengah krisis, bisakah kita menyadari bahwa kita ini adalah hamba yang siap melayani dan berbagi, memberi hidup kita? Bisakah kita mengasihi orang yang menyakiti kita? Bisakah kita mengasihi orang yang memusuhi kita? Bisakah kita mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita? Karena kita sadar bahwa sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Maukah kita datang kepada Tuhan, datang beribadah dengan segenap hati kita ketika ada masalah, ketika ada pergumulan? Orang yang sadar bahwa hidupnya adalah hamba, pada waktu ada masalah, ada krisis sekalipun, dia tetap taat mencari Tuhan. Bukan berbalik arah meninggalkan gereja, bukan berbalik arah meninggalkan persekutuannya, bukan berbalik arah meninggalkan ibadahnya, tetapi dia justru berjalan terus dengan mata hati iman tertuju kepada Tuhan. Disitulah nilai ketaatan kita diuji Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia sekalipun ada krisis yang kita hadapi. Saya tidak tahu krisis apa yang sedang Bapak Ibu hadapi saat sekarang. Mungkin krisis dalam keluarga dan rumah tangga.
Mungkin krisis usaha, krisis ekonomi, krisis yang lainnya, kesehatan kita. Tetapi ingatlah, Tuhan hanya katakan, tetaplah setia di tengah krisis itu. Dengan berani untuk menghadapi krisis itu bersama Tuhan. Dan percayalah bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan Tuhan hanya minta supaya kita taat. Sebagaimana kita adalah hamba di mata Tuhan. Taatlah. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di dalam surga atas anugerah-Mu, firman-Mu yang telah kembali mengingatkan kepada kami agar kami tetap setia sekalipun di tengah-tengah krisis hidup. Bermacam-macam situasi dan pergumulan yang kami hadapi, tetapi kami mohon kekuatan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan. Tolonglah kami supaya kami berani untuk menghadapi krisis itu. Dengan mata hati iman percaya kepada pertolongan Tuhan. Mampukan kami untuk percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup menolong kami. Berjuta-juta macam cara Tuhan dapat menolong kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami terus meyakini akan pertolongan-Mu. Bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu tepat waktu menyertai, menolong kami. Ajarkan kepada kami untuk taat dan taat kepadamu. Berkatilah seluruh umat-Mu yang telah mendengarkan firman Tuhan ini. Kuatkan dan teguhkan hati dan iman percaya kami. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Doa dan harapan saya, Tuhan Yesus memberkati keluarga, rumah tangga kita masing-masing. Selamat menyongsong Natal dan selamat merayakan Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.